Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksi kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus adalah Nabi, Imam, dan Raja. Teks firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-22 dan pasal 7 ayat yang ke-37, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kemudian pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Kemudian kita akan baca kembali di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. LAI memberikan sebuah judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita sungguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian yang terakhir di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Lukas pasal pertama ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memiliki 3 jabatan sekaligus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Yesus disebut sebagai nabi. Kalau kita melihat para nabi, tugasnya adalah menyingkapkan dan menyampaikan petuah dan kehendak rahasia Allah bagi keselamatan manusia. Musa menubuatkan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Yesus menubuatkan masa depan. Yesus adalah nabi yang lebih besar dari nabi-nabi dan perjanjian lama, karena Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana respon saudara bahwa Yesus adalah seorang nabi? Apakah saudara mau memanfaatinya? Kemudian yang kedua, Yesus sebagai imam. Para imam dalam perjanjian lama melayani sebagai perantara antar manusia dan Allah. Para imamlah yang mempersembahkan korban bagi umatnya. Yesus adalah imam besar kita yang tertinggi, yang telah melintasi semua langit. Artinya, karena korban yang dipersembahkan oleh para imam dalam perjanjian lama tidak cukup untuk menyucikan kita dari dosa. Dan korban yang tertinggi itu ada di dalam diri imam besar. Dan Yesus memiliki belas kasihan yang sejati. Bahkan Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana respon saudara terhadap Yesus adalah imam yang telah mengasihi saudara sebagai pengantara saudara dengan Allah. Ketika saudara mengalami rahmat-Nya, apakah itu memaksa saudara untuk menyampaikan belas kasihannya dan pengampunannya kepada orang lain? Yang ketiga, Yesus sebagai raja. Pekerjaan raja dalam perjanjian lama adalah memerintah, melindungi, memelihara rakyatnya. Tuhan Yesus disebut anak Daud, akan menjadi raja dan penguasa umat Allah dan juga pembebas mereka. Yesus berkuasa dan berotoritas sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan Yesus berjanji
akan kembali ke bumi untuk memerintah sebagai seorang raja. Kalau kita mengatakan Kristus adalah raja, berarti mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Tuhan memimpin hidup saya. Itu berarti bahwa kesetiaan saya kepada Tuhan Yesus mendahului kesetiaan saya terhadap apapun di dunia ini. Bagaimana respon saudara bahwa Yesus adalah raja? Apakah Yesus berotoritas dalam hidupmu? Apakah saudara tunduk pada otoritasnya? Sebagai penutup refleksi kita pada malam hari ini, Yesus Kristus adalah sempurna, mengisi ketiga peran sekaligus secara bersamaan. Dia adalah nabi, imam, dan raja. Artinya bahwa Yesus adalah berkat terbesar bagi dunia, berkat terbesar bagi kita. Marilah kita semakin tunduk, semakin setia, semakin taat kepada Tuhan Yesus, dan semakin giat di dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.